Kitab Akhlakul Muslim Alaqatu bil Mustama' iki karangannya salah satu ulama dari Syria, ulama yang sangat mutaakhirin karena masih wafatnya baru tahun 2015. Beliau lahir pada tahun 1932, wafat tahun 2015 baru saja. Jadi kalau dibandingkan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, masih senioran Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Wahbah namanya, bin Mustafa Al-Zuhaili, itu seorang ulama dari Syria. Di Syria itu banyak sekali ulama-ulama yang pernah ke sini. Syekh Rajab, ada Mufti Agung Syekh Hasun, salah satunya yang terkenal ini Syekh Wahbah. Beliau menjadi terkenal karena punya tulisan. Kita punya banyak ulama kiai tapi umumnya tidak nulis. Maka sebetulnya kalau nulis itu tidak kalah dari Timur Tengah itu. Seperti dulu Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Yasin dari Padang, Syekh Khotib dari Minangkabau, Syekh Mahfud dari Termas At-Turmusi, Syekh Bakir Al-Jogjawi dari Jogja, ada Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak. Dulu mereka menulis karena itu dikenal di Timur Tengah. Bahkan Kiai Ihsan Jampes itu kitabnya dipakai pegangan di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Ini termasuk diantaranya yang terkenal itu Syekh Wahbah ini karena tulisan-tulisannya. Ini kita baca tidak hanya berbarokah tapi ngaji biasa. Karena ini nanti akan dilanjutkan untuk pengajian saya setelah Ramadan insyaallah. Kalau biasanya pasanan ya kuwebut ae pokoke ndagake katam mulih. Lah kowe arep mulih ning ndi? Kowe iso-iso omahmu ning kene saiki. Gak oleh mulih wong mondok, gak oleh mulih wayah. Mbiyen aku kepengin mondok ora mulih ae dikongkon mulah-mulih. Nah iki wis kepengin mulih gak oleh mulih. Mane kita ya santai saja, ndak usah ngebut kaya biasane. Sak titahe ngono ae. Nah, durunge biasa kita bacakan Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nisaihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila tabi'ina li ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim ila yaumiddin wa ila a'immatil mujtahidin wa ulama'il amilin wa awliyaikas salihin wa ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan masyayikhana masyayikhina wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ammamana wa ammatina ikhwatana wa akhatina wa ma'arifana wa dhabil huquq alaina wa man habbana ahbabnahum wa man awsana bid-du'a wa nahus صلى حدد والديك بسم مستوى أمنا معروف وأجيب أسمنا أمنا يا كي يعني معصوم أمنا هاشم كي مرزوقي وزوجاتي وكي مخرج أهلي وأم
min Zainab Syekh Yasin Al-Fadani wa zawjati wa Syekh Abdul Halim Mahmud wa zawjati wa khususan ila sahibu hadzal kitab Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhairi nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai judulnya, jadi ini akhlak orang Islam kaitannya dengan pergaulan hidupnya di masyarakat. Kita berhubungan dengan masyarakat. Ono sing akhlak itu untuk diri sendiri, tapi ini kaitannya dengan kita bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Takdim, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sekae pujiku kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wal akibatu ta'i akibat tembe buri sing kepenak iku alil muttaqin tumrape wong-wong sing takwa. Wala udwana lan ora ana permusuhan ila ala zalimin kejaba ing atase wong sing zalim. Wong zalim tok iku sing dimusuhi. Gak zalim ya ora. Wa ba'du sawise itu fa innal ghayatal qaribah minal kalam. Mongko setuhune tujuan al qaribah fa innal ghayatal qaribata kang parek minal kalami saking pembicaraan an akhlakil muslim saking budi pekerti akhlak orang Islam alaqatul insan bi ghairihi yang kaitannya dengan hubungannya manusia bi ghairi kelawan liyane insan au bi mujtamaihi utawa kelawan masyarakate insan iku wa ya madkur minal ghayatil karibah iku tahdzibul insan iku ndidik manusa wong seperti kita orang ini dididik wa tarqiyatu masyairihi lan meningkatkan perasaane insan. Manusa itu ana sing gak di perasaan. Itu nanti ditingkatkan dengan akhlak. Tarqiyatu masyairihi wa jamaluhu alal istimrar lan keindahane insan alal istimrar ing atase terus menerus fi madah hayatihi ing dalam sepanjang kehidupane insan. Kulliha sekabehane hayati fi masiratil khair ing dalam perjalanan kebaikan wal bina lan pembangunan wassalahilan kepatutan. Kenapa kok itu tujuan yang parek li annadina karena sedune agama al muamalah itu muamalah agama itu muamalah. Walantas pualan ora dadi jernih bening apa hadil muamalah iki muamalah pergaulan au tastaqi mau utawa ora iso jejeg illa bidawafi aqawiyatin kejaba kelawan dorongan-dorongan sing kuat wa sabidatin lan kokoh qaimatin alal haq sing jumenengi alal haqi ing atase kebenaran. Ya. Kenapa tujuan pembicaraan kita tentang akhlakul muslim, alaqahnya orang dengan orang lain, dengan masyarakatnya itu menjadi tujuan yang paling dekat. Karena
agama kita itu agama muamalah yang terus berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau ini tidak benar, tidak bagus, nanti akan mengacaukan itu. Jadi pergaulan hidup kita ini bisa jadi baik kalau memang pondasinya kokoh di atas kebenaran. Alal haqqi wahtirami hukukil akharin, lan menghormati hak-hak orang lain. Ya, penting ini. Itu muamalah, tapi yang bermuamalah, yang berinteraksi itu tidak saling menghormati sama lain, ya kacau. Kamu bergaul dengan saya, kamu menghormati saya tidak menghormati kamu, enggak jadi, kacau. Harus saling ihtiramul hukukil akharin. Karena orang kadang-kadang itu yang dilihat cuma haknya sendiri, haknya orang lain tidak dilihat. Jadi yang dihormati cuma haknya dia sendiri. Saya berhak begini, saya berhak berkeyakinan begini, tapi giliran orang mempunyai keyakinan, dia tidak kasih. Loh, kamu berkeyakinan begitu, kok enggak seperti keyakinan saya? Emangnya yang punya hak cuma kamu toh? Kamu juga punya hak. Itu. Ini penting di dalam pergaulan hidup itu, saling menghormati hak orang. Wal khifadhi lan njogo ala karomatihim al insania ing atase kehormatane akhirin al insaniati sing bangsa manusa. Manusia itu dari sononya sudah terhormat, dihormati karena dihormati Allah. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu manusia. Mulane laluan guri-guri ono hak asasi manusia. Aslinya dari walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia semua, orang mau kowe tok, semua yang namanya manusia mempunyai hak yang harus dihormati. Kehormatannya harus kita hargai. Wa ta'awun ma'ahum, lan kerjasama, saling menolong, ma'ahum sartane akhirin, alal khairi wal bir, ing atase kebagusan, wal birri lan kebajikan, wa taqwa lan takwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Iku dalile nek kowe takok dalil. Wa afatul mujtama yang tawi iki kok ana dalil tok pokoke. Aja kuwatir nek kowe golek dalil iki. Golekno kitab sing akeh dalile. Wong saiki sithik takok dalil soalé kok. Kowe ben ngerti nek takok dalile apa iki. Golekno kitab sing dalile Quran hadis. Hadise sahih. Kurang percaya ini. Wa afatul mujtama utawi penyakite masyarakat al yauma dina iki au azmatun nas, utawa problemnya manusia fi akhlakihim iku ing dalem akhlake. Tidak dalam apa-apanya, akhlaknya. Mbok goleki ning masyarakat ini semuanya kembalinya kepada kalau ada masalah, ada kekacauan karena ada akhlak yang tidak bagus. Tidak mengikuti. Jadi pinter soal agama tapi akhlaknya buruk, ya jadi masalah. Jadi bukan soal pinter, bukan soal kaya, bukan soal pangkat, tapi soal akhlak ini yang membuat masyarakat itu problem, bermasalah. Fi akhlakihim wa su'i muamalatihim, lan eleke pergaulane nas li ghairihim umrape liyane nas. Perlakuan manusia terhadap orang yang lain itu semena-mena, itu jadi penyakit. Ya itu tadi, karena merasa yang punya hak itu dia.
Sing jenenge manusa mau ndekne tok. Mulanya saya sering mengatakan bahwa pemimpin agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan di antara keistimewaan-keistimewaannya, beliau itu mengerti manusia dan menghormati manusia, menghargai manusia. Biasanya orang tidak mengerti manusia karena yang dianggap manusia dirinya sendiri. Orang lain dianggap tidak manusia. Jadi kalau di Quran ada walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan manusia, itu maksudnya memuliakan dia. Orang lain nggak oleh mulia, jadi mulia di situ. Ini yang jadi masalah di dalam masyarakat. Farubama sahula, mungkin mudah sekali, gampang. Alal insani ing atase manusa. Apa mulazamatu furudil ibadati, netepi kefarduan-kefarduane ibadah. Wa ta'ati lan ketaatan, wa adaiha lan melaksanakan ibadah lan taat fi auqatiha ing dalem wektu-wektune ibadah lan taat. Walakin laisa minasahal, angin tetapine ora ana iku minasahli gampang. Apa al hukmu nentokake alal istifadati ing atase amrih paedah min hadzil ibadati saking iki ibadah wa tajawubi lan interaksi ma'aghradiha sartane tujuan-tujuane ibadah at-tahdzibiyati sing bangsa pendidikan. Fi su'unil muamalating dalam persoalan-persoalan urusan-urusan pergaulan al khassati sing khusus wal amatilan umum. Padahal fahadza mongko iki wal mahakul hakiki lil hukmi, merupakan inti dari yang sebenarnya lil hukmi kanggo menentukan ala sidqil muslimi ing atase benere wong Islam awil muslimati utawa wong muslimah wedok waqtirami qiyamid dini lan menghormati norma-norma agama wa adabihi lan adab-adabe agama, etika agama, wal iqtina bima badihi lan menerima bima badihi kelawan prinsip-prinsip adin agama, wa idrakil insijam lan menemukan keterpaduan bainal mabda'i antarane prinsip wa tatbiki lan pelaksanaan prinsip dan implementasinya. Wa huwa utawi yang demikian tadi idrakul insijam bainal mabda' wa tatbik iku al mu'abbar anhu, yang diungkapkan dengan bil misdaqiyati, misdaqiyah, kebenarannya. Jadi kalau mungkin mudah sekali orang itu melaksanakan ibadah, sholat pada waktunya, puasa bulan Ramadan, itu mungkin mudah sekali. Itu makanya banyak ustadz-ustadz yang itu poinnya di situ, karena memang mudah ngaji sedelok ngono sisa. Oh, kamu ngaji mau sembahyang, tinggal ngaji bab wudu, udah bab sholat selesai, udah bisa kamu sembahyang.
Bab sholat itu diajari syarat rukun, waktu-waktunya sholat gampang. Yang sulit itu adalah bagaimana ibadah-ibadah itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Ini yang sulit. Kalau sholat pada waktunya hampir banyak anak-anak kecil baca bisa. Tapi bisakah kita mengambil makna, mengambil jiwa ibadah-ibadah untuk kepentingan perilaku kita, terutama kaitannya kita bermasyarakat. Itu jarang sekali orang yang sembahyang ingat Allahu Akbar itu berarti yang paling besar adalah Allah. Bahwa kita itu sangat kecil sekali. Mengertinya sembahyang pada waktunya Allahu Akbar gitu. Yang di pikirannya tidak ada sama sekali. Wong Allahu Akbar kok tangannya gerayangan gini. Gerayangi koine, mau kita ewon no. Recehan aja lebih besar daripada Allah. Dulu itu banyak sekali wali-wali itu yang sholatnya itu berkali-kali, berulang kali. Karena apa? Begitu Allahu Akbar semaput. Karena dia mengingat betapa kecilnya dia dan betapa besarnya Allah. Sampai sekarang orang bolak-balik takbir, tapi yang digedekan dirinya sendiri, bukan Allah. Allahu Akbar itu artinya aku besar. Wani-wani gue tak kompil lho ngono. Ya Allahu Akbar untuk ngancam orang karena dia merasa besar. Allahu Akbar kecil sekali malah gak berani keluar kamu. Allahu Akbar ya Allah. Saya sering mengatakan bahwa bumi kita ini yang sekarang sedang goncang oleh wabah maha lembut itu mau sak kacang hijau kalau kita lihat di dalam peta alam semesta. Iku wae menurut ilmuwan yang ahli soal alam semesta, saya terlalu kebesaran mencontohkan bumi. Kacang hijau itu terlalu besar, Gus. Bumi itu bandingannya dengan matahari aja sekian, ini segini, matahari sekian. Nah kalau dengan yang lebih besar lagi, dengan yang 200 kali matahari itu masih ada bintang yang sekian besar. Itu seberapa? Kecil. Tapi kalau kita bilang bumi kita ini sebutir debu, saya kan nggak bisa menjelaskan kepada kamu itu. Tapi kalau kacang hijau kan masih lumayan. Jadi biarlah menurut ilmuwan sebenarnya kacang hijau lebih besar daripada bumi kita. Tapi untuk kamu sekalian tak gedekno ini. Tak kacang hijau. Sekarang pertanyaannya, di mana leteh dalam kacang hijau itu? Kok leteh? Di mana Rembang itu? Kok Rembang? Di mana Jawa Tengah itu? Di mana Indonesia itu? Di kacang hijau. Cari Indonesia di mana? Lah kok orang Jakarta bicara soal TPS seolah-olah ini urusan Gusti Allah. Di mana TPS itu? Tempat pemungutan suara itu di mana dalam kacang hijau itu? Ini sudah saya gedekan ini. Sak debu tambah sulit kamu membayangkan. Sak kacang hijau aja tidak bisa mbak. TPS-nya di mana? Lu kok memperjuangkan persoalan suara di tempat urusan tempat suara. TPS itu tempat pemungutan suara. Urusan suara kok dibesar-besarkan sebegitu sampai firman-Nya Allah yang begitu besar dibawa ke soal TPS, ke soal pemungutan suara, dan kalian itu melak-melak, bingung ya, kayak orang gendeng. Seperti nggak ngerti ngaji aja. Allah itu akbar, besar sekali. Nah,
orang itu tidak pernah piknik, kamu itu paling tahu desamu Rembang, paling jauh Semarang, ya toh, Demak, Surabaya. Itu pergi jauh, supaya wawasanmu itu luas. Kalau enggak gitu ya ngaji supaya luas. Kamu enggak pernah ke Amerika, tapi tak ceritani soal Amerika. Kamu enggak pernah ke Jepang, tak ceritani Jepang, jadi luas. Itu. Jadi kalau kamu meneng ae kumpuli wong-wong sing ya gak piknik juga, ya repot. Jadi ini harus ada prinsip-prinsip agama, ini ada implementasi daripada agama. Ini harus insijam, harus padu. Jangan mbok pisahno. Aku kok sembahyang tok, apik mbekan wong wis ora. Apik karo Gusti Allah ora. Apik karo wong. Padahal pertama kali sembahyang Allahu Akbar, selesai lihat kawannya sesama muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Sama sekali ini tidak terserap dalam orang yang salat itu kebanyakan. Allahu Akbar. Pidato ini sungguh vertikal, Allahu Akbar, horizontal kan. Tapi kepada manusia sewenang-wenang, kepada Tuhan tidak ingat kebesarannya. Yang diingat kebesaran diri sendiri. Itu tidak ada misdaqiyah, persesuaian antara prinsipmu dengan kelakuan. Harus ada prinsip dan kelakuan. Bolak-balik mengatakan Islam itu hebat, indah, ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak usah pidato banyak-banyak. Kelakuanmu saja tunjukkan bahwa kelakuanmu itu kelakuan Islam. Maka semua orang akan lari mengikuti kamu. Tapi sebaliknya kalau kamu pidato muluk-muluk mumbluh-muroh tentang kehebatan Islam, tapi kelakuanmu brengsek, orang akan malah mencemoohkan Islam. Kalian berdosa terhadap Islam karena telah mencederai keindahan Islam itu. Ya. Kam minasyaka al-marirah min tasarrut unasin ma'rufina bidadain. Kam pira ae minasyaka. Saking keluhan, saking komplainan, saking wadul-wadulane wong. Al-marirah yang pahit, marirah yang tidak enak lah. Orang-orang itu mengeluh wadulan yang betul-betul pahit didengarkan. Ayane minta tasarrufati unasin. Nyatane perilaku-perilakune wong-wong beberapa orang ma'rufina kang dikenal bitadayyuni kelawan beragama. Lakinnahum angin tetapine unasun iku hurabau asing semua, padha asing kabeh fil waqi'ing dalam kenyataane anidini saking agama wal akhlaki lan pekerti-pekerti al islamiyati sing bangsa Islam fil muamalati ing dalam pergaulan hidup. Ka'annad dina kaya-kaya setuhune agama iku ibadatun faqat, cuma ibadah mahdhah tok. Wa yuhmiluna lan nglirwakake kabeh unasun mau kula au aghlaba ahkamil Islam, seluruh atau mayoritas sekebanyakan ketentuan-ketentuan Islam, hukum-hukum Islam.
Wa fi su'unil mali ing dalam urusan-urusan bondo khosatan khususnya. Wa yukhalliluna padha ngalalno ya unas wa yukharrimuna lan padha ngaramno ya unas wifqa amzijatihim sesuai dengan selerane insan unas atau insan siji nek unasun itu beberapa orang annas manusia secara keseluruhan ya wa ahwaihim lan hawa-hawa nafsune unas wa masalihihim lan kepentingane unas doribina ale mencampakkan aghlabu ahkamil Islam iku mau urdul haiti ke arah tembok artinya dibuat lah dicampakkan bikulli fadilatin kelawan setiap keutamaan au hukmu dinin jadi apa itu fadilah enggak diurusi dilempar aja ke au hukmin diniin utawa hukum bangsa agama fi samimil muamalati ing dalam telenge pergaulan wal iz'ani lan manut lil haqqi marang kebenaran wa manhajil istiqomati lan dalan istiqomah kejejekan. Kita sering mendengar keluhan-keluhan orang tentang perilakunya orang-orang yang dikenal sebagai ahli agama. Wah itu ahli agama. Wah itu orang wah cekelane tasbih ndlewer kan gini. Tapi kok tiba-tiba di gedung KPK pakai jaket oranye. Kita kan ya pahit melihat itu muslim. Iya itu enggak tasbih ngono. Yang perempuan itu ketika digelandang ke KPK pakai jilbab. Jadi terus atribut keagamaan ini malah nggak ada gunanya, dilecehkan sama orang-orang yang tidak pakai atribut itu. Kowe nganggo ngono kaya ya wujute ya ngono. Jadi banyak sekali kita mendengar keluhan-keluhan yang pahit kita dengarkan, keluhan tentang adanya orang-orang yang terkenal ahli agama, kita lihat dia ma'rufin bitadzayyun tapi perilakunya itu enggak jelas. Sembayangnya tepat waktu. Umrohnya setiap tahun. Haji luar biasa. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan keindahan Islam itu sendiri. Ono kaji, sugih, iktikafe mulai subuh nganti zuhur, luar biasa. Kadang-kadang ndisi muadzine durung teko ndekne wis teko. Nek suwe gak teko ndekne sing azan. Nek imame durung teko-teko ndikne sing ngimami luar biasa. Mbiyen sadurunge ana kuota haji setiap tahun haji. Bareng enek kuota haji henti angger tahun umroh. Rak sugih. Oke, sugih betul. Tapi lah sugih kok di perusahaan. Berarti ini duwe buruh pirang-pirang. Jadi kalau kita pikir-pikir, orang kaya, pengusaha kaya ini dia jadi kaya karena bantuan buruh-buruhnya itu. Tapi perlakuannya dengan buruhnya ini seenaknya sendiri, diperas keringatnya sampai kering.
Tapi penghargaannya terhadap buruh tidak ada. Dikongkon nyambut gawe hampir 24 jam. Sampai ini iso iktikaf mulai subuh sampai zuhur. Tapi buruhnya salat jamaah aja ndak iso, mergo dipleter-pleter kon nyambut gawe. Ini kira-kira yang masuk surga ini buruhnya apa? Majikannya ini. Ini yang banyak dikeluhkan itu. Hebat di dalam soal ibadah. Seolah-olah agama itu cuma ibadah mahdhah saja. Pokoke wis salat, pokoke umrohan, wis poso Ramadan. Lah poso Ramadan itu kalau cuma dimaknani enggak mangan awan aja loh. Ya siapa saja bisa cah TK kuat. Apalagi nanti malamnya balas dendamnya melebihi ukuran siang. Makanya banyak orang poso itu bobotnya malah tambah. Setelah Idul Fitri bobotnya kok tambah. Kenapa? Ya itu tadi. Makannya tambah banyak kalau malam hari. Warna-warninya juga lebih banyak. Salat itu tidak ada 5 menit, ada 5 menit salat itu. Apalagi yang sudah hafal. Apalagi yang lengganannya kulu sama inna ataina. Kemudian tidak pernah dirasakan sembahyangnya juga tidak pernah dirasakan. Apalagi kalau sudah persoalan uang itu dianggap itu bukan persoalan agama. Yang persoalan agama itu salat, wudu, puasa, umrah, haji. Kadang-kadang zakat. Tapi bangsa nyogok polisi, nyogok hakim. Itu dianggap ora agama, ora urusan agama. Makanya banyak orang Islam pada korupsi itu karena dianggapnya itu bukan soal agama. Kenapa? Karena contohnya orang yang beragama itu hanya sholat, puasa, Ramadan itu. Kejujuran tidak banyak contohnya. Qanaah tidak banyak contohnya. Padahal itu juga inti daripada agama. Jadi bangsa fadilah, keutamaan, ketentuan agama yang inti malah diabaikan begitu saja. Aslahallahu a'ula. Ini SHP itu. Ya, Syekh Wahbah SHP ndongakno aslahallahu muga-muga matutake memperbaiki bahasa kemarin itu reformasi memperbaiki. Muga-muga memperbaiki sapa Allah haula ing wong-wong mau sing dirasani mau dhuwur. Ketoke tadayun tenan tapi kelakuane mau. Muga-muga Gusti Allah matutake haula wa ghairahum lan liyane haula wa ja'alahum lan dadekake sapa Allah haula lan ghairahum mau mimman termasuk wong yastami'unal qaul sing gelem ngrungokno al qaula ing omongan fayattabi'unal mongko mengikuti ya haula lan ghairuhum ahsanahu ing luweh bagus-baguse kaul wala allahum lan menawa haula wa ghairuhum bitaklifihimul ittila kelawan merdi-merdi haula wa ghairihim al ittilaa ing maca ala mithli hadzal kalam saking sepadane iki pengendikan min khuluqil muslimi saking pekertine orang Islam kitab khuluqil muslim iki fil muamalating dalam muamalah yauduna iso bali sapa haula wa ghairuhum lirusdihim maring lempenge benere haula wa ghairihim wa sadati umurihim lan tepatnya perkara-perkarane haula wa ghairihim
Ya. Jadi muga-muga gelem ngrungokno iki. Kadang-kadang orang itu yang sulit kan kalau sudah mempunyai kelakuan tertentu yang sudah mapan, kepalanya sudah terpolakan, apalagi perilakunya sudah terpolakan, iki mbok kandhani apa-apa wis gak masuk. Angel. Pokoke ngono tok ae. Ya itu didongakno muga-muga ya. Iki wong kabeh ka Gusti Allah. Muga-muga orang-orang yang seperti itu dimasukkan Gusti Allah ke dalam orang-orang yang mau mendengarkan omongan yang baik. Mudah-mudahan kalau dia disuruh membaca kitab ini terus jadi balik bener maneh. Wa hadhi namadzij fi mi'atin wa sabbin wa isrina maudhu'an. Ini merupakan contoh dari 127 topik min maudhu'ati alaqatil insan, saking topik-topik hubungane manusa bi ghairi kelawan liyane. Tubayinu sing nerangake ya topik-topik iki maudhu'at ini khirsal islami ing perhatian nemene Islam ala islahil fardi ing atase matutake perorangan individu wal jamaati lan kelompok secara kolektif. Wallahul muwaffiq. Terus nambah NU ila aqwamit thoriq. Ya, jadi ini ada nanti itu ada 127 topik kitab ini. Salah satunya contohnya seperti itu. Contohnya seperti yang sudah dibicarakan dalam pendahuluan ini. Bicarakan bagaimana orang Islam itu kelihatannya beragama tapi kelakuannya kok tidak nempel seperti orang yang sedang beragama.